Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan Miss Rizky. Bagaimana nih adik-adik kabarnya di rumah? Semoga kabar kita semua dalam keadaan baik ya. Dan tentunya masih semangat belajar walaupun dari rumah. Materi pembelajaran kita kali ini yaitu tema 2, selalu berhemat energi, subtema 3, energi alternatif di pembelajaran 5. Adik-adik, Indonesia memiliki banyak tumbuhan yang dapat dimanfaatkan. Setiap hari, kita memanfaatkan sumber daya alam sebagai makanan pokok. Salah satunya adalah singkong. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang singkong. Coba adik-adik amati makanan yang terbuat dari singkong berikut. Ada banyak jenis makanan hasil olahan singkong. Contohnya getuk, comro, dan keripik singkong. Apakah kamu mengetahui berbagai jenis makanan lain yang terbuat dari singkong di lingkungan tempat tinggalmu? Silahkan adik-adik mencari tahu bekerja sama dengan anggota keluarga. Tuliskan dalam kolom berikut ini ya. Singkong. Indonesia merupakan daerah tropis yang kaya akan hasil sumber daya alam. Salah satunya adalah singkong. Singkong mempunyai potensi besar untuk dikembangkan. Singkong merupakan sumber kalori pangan yang murah. Singkong dikonsumsi sebagai salah satu makanan pokok oleh masyarakat. Singkong merupakan makanan yang kaya karbohidrat. Terdapat kandungan gizi seperti protein, vitamin C, kalsium, fosfor, kalori, lemak, zat besi, dan vitamin B1 pada singkong. Dengan berbagai kandungan gizi yang terdapat pada singkong, maka singkong baik untuk dikonsumsi. Umbi singkong merupakan sumber energi yang kaya serat dan karbohidrat, namun miskin protein. Sumber protein justru terdapat pada daun singkong. Umbi singkong merupakan sumber energi yang kaya serat dan karbohidrat, namun miskin protein. Sumber protein justru terdapat pada daun singkong. Hampir semua bagian pohon singkong bisa dimanfaatkan, mulai dari umbinya hingga daunnya. Umbi singkong biasanya hanya diambil dagingnya saja untuk digoreng atau direbus serta dijadikan tepung tapioka. Bagian daunnya dijadikan sebagai sayuran dan bagian daun dan kulit bisa dijadikan sebagai makanan ternak. Singkong dapat digunakan sebagai sumber karbohidrat di samping beras. Selain dapat pula digunakan untuk keperluan bahan baku industri seperti tepung tapioka. Di sekitar kita banyak sekali makanan yang diolah dari singkong. Misalnya keripik singkong, comro, misro, getuk, tape, donat, dan lain-lain. Dan bahan hasil olahan singkong tersebut menjadi mata pencaharian bagi sebagian masyarakat, mulai dari bentuk usaha kecil, industri rumahan, hingga pabrik. Jadi adik-adik, selain dikonsumsi, masyarakat Indonesia menjadikan singkong sebagai sumber mata pencaharian, mulai dari petani, industri rumahan, hingga pegawai pabrik yang mengolah singkong menjadi makanan yang enak dan layak untuk dijual. Singkong sangat berperan dalam memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Tahukah kamu bahwa singkong juga dapat dijadikan sebagai energi alternatif? Selain dijadikan sebagai makanan, singkong dapat dijadikan sebagai bahan bakar alternatif yang dikenal dengan sebutan bioetanol. Bensin yang dicampur dengan bioetanol kualitasnya lebih baik. Cukup tambahkan 10% dari total volume bensin. Manfaat penggunaan bahan bakar alternatif bioetanol untuk kendaraan bermotor adalah sebagai berikut. Pembakaran lebih sempurna, gas buang menjadi lebih bersih, tarikan lebih ringan, suara bensin lebih halus, hemat bahan bakar hingga 20%, memperpanjang usia mesin, ramah lingkungan karena bisa dibudidayakan,
menghemat penggunaan bahan bakar fosil, dan mengurangi pencemaran. Selain singkong, sumber bioetanol lainnya dapat berupa umbi jalar, tebu, jagung, sorghum biji, sorghum manis, sagu, aren, nipah, lontar, kelapa, dan padi. Sumber bioetanol yang cukup potensial dikembangkan di Indonesia adalah singkong. Di pembelajaran sebelumnya, kalian sudah berlatih menyanyikan lagu Desaku Yang Kucinta. Berlatihlah kembali menyanyikan lagu tersebut. Saat bernyanyi, kita perlu mengetahui teknik bernyanyi yang baik. Saat bernyanyi, perhatikanlah hal-hal berikut. Yang pertama, sebelum bernyanyi, lakukan pemanasan terlebih dahulu. Kedua, teknik pernapasan penting dalam bernyanyi. Ada 3 jenis pernapasan dalam bernyanyi, yaitu pernapasan dada, perut, dan diafragma. Nah, teknik pernapasan yang baik saat bernyanyi adalah pernapasan diafragma. Yang ketiga, sikap tubuh yang baik adalah berdiri tegap. Keempat, penguasaan artikulasi dengan mengucapkan huruf vokal A, I, U, E, O. Kemudian, minum air hangat dan tidak terlalu banyak mengonsumsi gorengan agar tenggorokan tidak sakit. Terima kasih telah menonton video Miss. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. God bless us.